Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Ferdianto. Di sini saya akan membawakan materi tentang IT for Business untuk modul 8, yaitu untuk Design Your Application Part 2. Nah, untuk dari section goals-nya di sini adalah rekan-rekan dapat lebih mengerti bagaimana mendesain satu buah sistem dan juga melakukan evaluasi dari project, terutama project IT. Dan referensi yang diambil ada dari utamanya dari buku Satsinger dan beberapa website yang akan menjadi referensi di sini. Dan untuk student goal-nya sendiri atau dari rekan-rekan sendiri itu adalah lebih mengerti tentang bagaimana kita mencoba menggambarkan proses bisnis dengan activity diagram atau activity diagram. Nah, dari konten-konten yang seperti ini kita akan membahas tentang apa sih itu bisnis proses, kemudian kita akan mendokumentasikan bisnis proses itu dalam bentuk activity diagram, dan kita akan melihat contoh studi kasus dari activity diagram. Nah, kita akan masuk ke dalam yang namanya bisnis proses. Bisnis proses itu apa sih rekan-rekan? Bisnis proses itu sebenarnya terjadi ketika ada banyak sekali di sini rekan-rekan bisa lihat ya, ada berbagai banyak jabatan dalam perusahaan yang mana jabatan itu dan yang namanya struktur organisasi itu saling berinteraksi yang menciptakan beberapa proses yang terjadi. Yang mana proses-proses itu tentu saja perlu kita akomodir dari secara bisnis, kita akan perlu mencatat kejadian-kejadian tersebut karena kejadian tersebut memang penting kita catat dan kita akomodir, dan ini juga perlu kita dokumentasikan. Kenapa bisnis proses juga perlu kita dokumentasikan sehingga jika terjadi pergantian orang itu dapat langsung dapat langsung mempelajari dengan cepat dan juga dapat langsung menggantikan posisi yang memang sudah seharusnya dengan melihat dari dokumentasi bisnis proses tersebut. Nah, kita lihat dari beberapa definisi. Ya, sebenarnya apa sih definisi dari satu buah bisnis proses? Itu adalah sebuah aktivitas yang saling terkoneksi, ya, yang bekerja secara bersama-sama, kemudian juga bisa antar lintas organisasi dan juga di mana itu harus mengachieve atau mendapatkan untuk memastikan untuk mendapatkan predetermine dari organisasi dari tujuan organisasi dan juga around certified document needs ya atau customer seperti itu. Dan kemudian bisnis proses sendiri sebenarnya ada banyak sih. Dan kemudian ini adalah beberapa aspek dari bisnis proses. Yang pertama, interlocking activity. Kemudian juga yang kedua adalah across the organizations. Kemudian kita akan mendefinisikan organization goal secara tidak langsung dan juga menjawab kebutuhan dari customer. Nah, sebenarnya apa sih contoh dari bisnis proses itu? Yang pertama, kalau contohnya kita lihat dari sales ya atau penjualan. Penjualan itu punya aim atau tujuannya adalah untuk menjual barang ya, kemudian juga mendapatkan uang dari sales. Kemudian partisipannya siapa sih? Partisipannya ada sales, ada staff sales, ada si customer itu sendiri, ada yang bersifat staff yang untuk bagian billing, ada warehouse. Kemudian inputnya siapa sih? Sales order. Inputnya apa? Yaitu adalah berupa sales order yang berisi data-data apa yang dibeli oleh customer. Kemudian nanti outputnya bisa berupa macam-macam. Ada berupa invoice, tagihan, berupa receipt atau bukti penerimaan atau shipping document atau bukti pengiriman. Nah, examples atau contoh lainnya itu misalnya di bagian purchasing ya. Kita bisa membeli barang untuk kita jual lagi atau kita olah sehingga bisa barang kita jual. Kemudian ada contohnya di bagian warehouse, itu staff, ada bagian purchasing staff, bagian sales staff vendor, dan kemudian contohnya adalah inputnya adalah purchase requisitions atau inputnya ini maksud itu adalah kayak contoh request, kemudian ada back order, ada juga purchase order untuk outputnya. Kemudian untuk manufacturing sebenarnya aimnya apa sih atau tujuannya adalah untuk mengkonvert dari materi yang sifatnya bahan mentah itu menjadi barang yang bisa digunakan atau barang jadi. Ya, itu contoh ada manufacturing staff, ada sales staff, dan lain-lain. Kemudian di input itu juga ada back order, manufacturing notice, raw material, dan finished good. Ya, ini contoh simple bagaimana penggambaran satu buah proses dalam transaksi di ATM. Yang mana kalau di ATM, sisi customer-nya dia akan enter nomor PIN, kemudian divalidasi. Kalau PIN-nya valid, maka dia akan memberikan tampilan untuk ngambil uang dan lain-lain. Tapi kalau tidak valid, dia akan langsung transaksi akan di close, determine. Kalau transaksinya PIN-nya berhasil, masuknya berhasil, itu kita akan mendisplay withdrawal atau penarikan uang. Kemudian ketika ditarik uang, dia mau tarik jumlah tertentu, apakah jumlah cocok atau tidak, cukup atau tidak sesuai dengan saldonya. Kalau nggak cukup, maka dia akan kasih tahu kalau jumlahnya nggak cukup dan akan langsung transaksinya akan berakhir. Kalau cukup, dia akan
mengeluarkan uangnya, si customer ambil duitnya, dan transaksi selesai. Seperti itu. Ini proses simple bagaimana proses pengambilan uang di ATM. Nah, kenapa sih kita butuh tahu bisnis proses? Karena benefitnya banyak sekali untuk bisnis proses. Yang pertama adalah having process emphasis. Artinya kita bisa eh, menargetkan prosesnya seperti apa. Kemudian juga akan mengurangi waktu, ya. Kemudian waktu untuk melakukan transaksi, kalau misalnya proses bisnis itu berulang, kita akan sudah lebih tahu dan kita akan lebih cepat mengerjakannya. Kemudian juga mengimprove customer service dan customer relation-nya juga. Dan juga kita melihat dari customer satisfaction. Karena kalau kita mau proses bisnis, kita bisa menghandle proses bisnis yang terutama yang berhubungan dengan customer, itu akan dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Nah, kemudian sebenarnya ada sangat banyak sekali, tapi kita akan melihat dari kelima sisi eh, bagian besar dari proses bisnis. Yang pertama ada expenditure cycle, ada revenue cycle, ada production cycle, ada HR payroll and cycle, sama general ledger financial and reporting cycle. Di masing-masing ini punya banyak dari nomor 1 sampai nomor 9, yang mana kita lihat nomor 1 berhubungan dengan revenue ke expenditure, kemudian yang nomor 2-nya berhubungan dengan revenue dengan HR atau human resources dan payroll cycle. Yang ketiga berhubungan dengan production cycle, uh, yang keempat berhubungan dengan kembali lagi dari production ke revenue, kemudian dari production itu menjadi expenditure, kemudian expenditure masuk ke general ledger dan financial reporting, production juga reportnya ke dalam general ledger, dan yang terakhir revenue juga laporan ke dalam financial reporting atau pencatatan keuangan di sini. Nah, karena kita sudah tahu proses bisnis itu seperti apa, kita akan mendefinisikan proses bisnis itu ke dalam bentuk yang namanya activity diagram. Tapi activity diagram sebenarnya menggambarkan apa sih? Yaitu menggambarkan bisnis proses yang sifatnya berurutan atau kita bilang sebagai workflow. Kita lihat definisi workflow itu adalah proses bisnis yang berurutan yang mana akan membantu untuk menghandle satu buah proses transaksi yang secara komplit untuk transaksi bisnis ataupun juga request dari customer. Sedangkan activity diagram sendiri digunakan untuk menggambarkan proses bisnisnya seperti apa per masing-masing aktivitas dan juga per aktor. Dan activity diagram ini merupakan salah satu bentuk dari UML diagram. UML diagram itu apa? Unified Modeling Language Diagram, yaitu standarisasi diagram yang digunakan, yang banyak digunakan untuk melakukan penggambaran perancangan satu buah sistem, terutama perancangan satu buah sistem yang sifatnya eh, untuk merancang satu buah sistem. Dan ini cukup banyak digunakan. Nah, ini adalah beberapa simbol-simbol dari activity diagram, rekan-rekan. Jadi yang pertama itu adalah yang paling atas adalah swimlane, itu menandakan aktornya siapa. Jadi semua aktivitas yang berada dalam swimlane ini itu dilakukan oleh aktor tersebut. Kemudian kita akan melakukan eh, pertama kali akan ditandai dengan namanya starting activity bulletin seperti ini. Kemudian untuk antara activity akan ada panah, yaitu dinamakan sebagai transition arrow. Dan kemudian untuk aktivitasnya kita tinggal menuliskan aktivitasnya apa. Ya, best practice-nya adalah menggunakan kata kerja plus kata benda, kemudian kita gambarkan oval, dan kemudian itu akan dikonekkan dengan yang namanya transition arrow. Dan kemudian nanti kalau sudah selesai, nanti kita akan menggambarkan penyelesaian dengan ending activity. Nah, selain yang ada di sebelah kiri, ada juga di sebelah kanan, rekan-rekan, yaitu yang pertama, jika kita mau menggambarkan kejadian berjalan bersamaan atau kejadian yang berulang, kita bisa menggunakan synchronization bar untuk membukanya. Kita masukkan semua kejadian yang berulang ataupun kejadian yang berjalan bersamaan, dan kemudian kalau sudah selesai, kita akan tutup dengan synchronization bar join. Kemudian jika untuk menggambarkan decision activity atau ada pilihan, itu kita bisa menggunakan si decision activity yang dalam bentuk belah ketupat ini ataupun dalam bentuk elips yang seperti biasa, tapi arrow-nya dibuat bercabang seperti ini. Kita lihat contoh dari activity diagram yang sudah digambarkan. Contoh di sini ada empat yang berhubungan. Di sini ada sistemnya, subsistemnya sendiri, ada bagian warehouse, ada shipping company. Di mana kita lihat, kita akan mulai dari warehouse-nya itu sendiri, kemudian akan masuk ke dalam proses select order to proses, identifikasi, kemudian ada satu buah synchronization bar yang artinya ada satu buah kejadian di mana kejadian ini berulang karena kita memilih barangnya lebih dari satu. Kemudian nanti akan di-handle oleh order subsystem, akan dikasih ke dalam warehouse-nya, warehouse-nya akan kasih ke shipping company akan kasih bukti pengiriman ke warehouse-nya, nanti kemudian akan dicatat ke dalam subsystem, dan kemudian warehouse akan mengirimkan barang, diterima, dan prosesnya akan selesai. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini juga salah satu contoh bagaimana penggambaran activity diagram
untuk sifatnya adalah untuk membuat satu buah pesanan made by order atau dibuat berdasarkan pesanan. Yang mana salesperson itu akan menerima ordernya dari customer, kemudian akan memberikan spesifikasinya kepada engineering. Nanti akan ada pekerjaan bersamaan yang dilakukan oleh purchasing dan production, yang mana purchasing beli barang-barangnya untuk dibuatkan material sesuai pesanan customer. Production akan setting program komputernya sehingga membuat sesuai dengan pesanan customer. Dan kemudian kalau sudah terkumpul semuanya, kita akan melakukan schedule productionnya dan selesai sampai di sana. Kira-kira seperti itu saja rekan-rekan untuk penjelasan dari modul ke-8 ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menambah wawasan dan pengalaman dari teman-teman. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman.